Mursalin wa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa tammi lisani yafqahu. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semua bisa merasakan nikmat iman, nikmat Islam ya, masih bisa merasakan Allah memberikan kesempatan terbaik buat kita semua pagi hari ini untuk bisa terus beramal soleh. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita, kalaupun kita wafat hari ini, kalaupun kita wafat nggak lama dari sekarang, Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim, kondisi beriman, dan sedang beramal soleh insya Allah. Salam dan salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa terus istiqomah ittiba'ur Rasul, mengikuti, menapaki jejak langkah beliau hingga kelak kita dipertemukan kembali di surganya. Amin. Amin. Alhamdulillah, Masya Allah tadi malam melepas keberangkatan ya ke Pondok Guru, Bandar Lampung, santri-santri, beberapa santri, ikhwan dan akhwat dari Bogor. Mudah-mudahan ini menjadi perjalanan kehidupan berikutnya buat mereka-mereka semua yang terpilih menjadi santri-santri terbaik yang kita kirim ke Pondok Guru di Lampung. Mudah-mudahan menjadi sebuah peradaban baru di Lampung dan peradaban baru untuk kehidupan para guru-guru kelak nanti di Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ada satu hal yang bukan satu hal yang mengagetkan. Tadinya Neng kira dia nggak berangkat, ternyata beliau berangkat kan. Ada si Haidar. Oh, ternyata Haidar berangkat semalam. Oh, ini kayaknya orang keuangan dan seterusnya. Oke, berangkat toh. Alhamdulillah. Eh, Mungkin di Lampung dia jadi kayak Farhan gitu ya, agak-agak yang tadinya pendiam jadi ya begitulah kita ketahui bersama Farhan. Nah, qadarullah Abi buka lagi Quran. Abi minta sama Allah, ya Allah, apa yang bisa Abi sampaikan pagi hari ini. Dan Masya Allah, Allah bukakan juz 14 ya, surat Al-Hijr. Dan di situ ada potongan-potongan hadis yang Abi ingin bahas. Ada hadis motivasi. Nah, ini keren guys. Dan ya semua hadis keren ya. Maksudnya ini sangat relate, sangat relevan dengan tadi ini si Haidar gitu ya. Orang kita dan semuanya sebenarnya ini kalau kita bicara tadabbur lebih luas lagi, sebenarnya kita semua insya Allah ya ada di dalam hadis ini gitu ya. Cuman menariknya hadis ini bicara soal orang-orang keuangan nih ya. Kak Mariam, siapa lagi sih orang keuangan gitu ya. Eh, Bang Cein terutama katakannya megang duit paling banyak lah dia duitnya gitu ya. Duit MB. Nah, ini hadis riwayat Muslim nomor 1023. Hadis riwayat Muslim 1023 sahih insyaallah. Dari Abu Musa radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, seorang bendahara muslim. Nah, ya, sambil dicatat. Seorang bendahara muslim. Jadi bendahara orang yang megang duit dan dia haruslah muslim. Ya, dia haruslah seorang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang melaksanakan tugasnya dengan jujur. Nah, jadi muslim ya, melaksanakan tugasnya dengan jujur. Bendahara, satu bendahara muslim jujur nih, amanah, ya kan? Kalau nggak jujur nih hadis kagak masuk nih, ya kan? Dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna. Nah, jadi bukan si Haidar bayar sedekah nih. Ya kalau antum sedekah itu pribadi, tapi secara antum orang-orang keuangan ya secara amanah disuruh bayar buat gerakan gizi santri ya, belanja atau duit operasional untuk gerakan distribusi gerakan gizi santri, festival yatim bahagia, apalagi majelis botram, majelis bahagia ya, kan ngeluarin duit tuh ya, si bendahara gitu kan ya, membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya ya anggaplah ayah beben gitu ya, secara sempurna. Nah, jadi kunci juga secara sempurna.
transfer, ya kan? 20 juta, ditransfernya 20 juta 150 ribu rupiah. Ah, 150 ribu rupiahnya buat apa? Ya, bagi-bagi 75 ya, buat penerima dan buat yang transfer. Nauzubillah min dzalik. Misalnya begitu. Ya, ya harus sempurna sesuai dengan perintah Bang Cein katakan. Transfer majikan. Ya, secara sempurna dengan segera. Nah, dan dengan pelayanan yang baik. Jadi sempurna, segera, dan dengan pelayanan yang baik. Ya, kemarin Abi lihat postingan di mana di Instagram, kejadian di Taiwan atau di mana gitu. Apa namanya, tukang isi bensin tuh ada mbak-mbak di Taiwan ngisiin bensin, terus mobil mewahnya itu ngasih uangnya tuh dilempar gitu. Nah, terus si mbaknya itu nangis lah, tertangkap CCTV-nya begitu. Ya, tidak dengan baik melayaninya, tidak dengan baik dia ngasih duitnya, gitu ya. Terkadang kita sebagai orang yang tangan di atas, MB kepada pondok-pondok dan seterusnya, jangan sampai kita tidak sadar gitu ya. Terkadang kita mungkin manusiawinya kita kalau ada orang yang minta mungkin harus kita tolong, yang kita tanggung kehidupannya katakan begitu. Terkadang kita menganggap dia gitu ya, menganggap remeh, tidak memberikan pandangan yang baik. Ya, jadi diperintahkan untuk mentransfer, membayar sedekah majikannya secara sempurna, segera, dengan pelayanan yang baik. Nah, maka kata Rasulullah, dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Masya Allah. Jadi ini kalau MB buat program itu 1 miliar totalnya, gitu kan? Ramadan kemarin ber 1 miliar katakan begitu. Wah, berarti si Haidar nih, gitu ya, Kak Mariam nih, ya, si Cein nih, semua yang berhubungan dengan keuangannya, gitu ya, dia mentransfer. Ya. 1 miliar berarti ibarat kata Bang Cein sudah infak 1 miliar. Masya Allah, tabarakallah. Bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi hati-hati sama Bang Cein, guys. Dia ahli sedekah 1 miliar per bulan, Masya Allah. Kalau yang transfernya aja dapat pahala 1 miliar, bagaimana yang mencarikannya? Iya kan? Tuh ada Bang Cein. Amin ya Allah. Ya. Bagaimana para CS yang mencarikannya gitu? Dapat juga nggak pahalanya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Logikanya gimana guys? Dapat nggak? Iya dapat lah. Karena Bang Cein bisa mentransfer itu kalau si CS-nya bisa mencari duitnya 1 miliar. Paham? Jadi CS-nya dapat nggak apa 1 miliar? Dapat. 1 miliar dapat dari mana nih si CS? Kan ada donatur. Donatur dari mana? Dari Faisal and the Gang. Dia men-advertisingkan iklan-iklan apa namanya, program-program dan seterusnya. Jadi Hina Faisal dapat nggak tuh pahala sedekah 1 miliar? Dapat. Asik ya? Nah ini ya. Lah, si Faisal ini dapat dari mana konten-kontennya? Wah, dari Medbro, dari orang-orang multimedia. Ya. Dapat nggak tuh? Bukan kecipratan, dapat nggak tuh si orang multimedia, si orang Medbro, katakan begitu. Dapat lah, karena si Faisal advertising kagak bisa jualan, kagak bisa ngiklan kalau kagak ada marketing toolsnya, nggak ada gambar, nggak ada videonya. Dari mana si multimedia bisa mengolah gambar audio visual kalau nggak ada talentnya, orang-orang kreatif, orang-orang sosial media, orang-orang kayak Farhan yang sampai masuk GOT gitu ya, selokan gitu ya. Ya Farhan itu heboh kemarin si Kayla Farhan ini kan satu, ini Farhan tampil nggak ya? Jadi si Kayla itu kan dulu satu sekolah sama Farhan kan. Ini Abi pengen lihat pengen menceritakan, Abi belum cerita nih. Ini positif, bukan gibahin Farhan, tapi ada kan Farhan nih. Jadi Kayla kan dulunya tuh di Depok itu di motivator Quran itu sama Farhan satu angkatan ya Han ya. Saking pendiamnya si Farhan ini, Kayla tuh nggak tahu ada santri yang namanya Farhan. Ya, memang rumahnya juga beda jauh Iwan dan Ahwat gitu ya kalau di sana. Tapi saking pendiamnya lah si Farhan ini gitu. Nah sekarang gara-gara
video-video Farhan yang ya menyala abangku, agak lain memang dia satu ini. Ya, si Kela tuh nyebarin ke temen-temennya MQ, gitu. Alumninya si angkatannya si Farhan. Nah, itu teman-temannya si Kayla si Farhan ini pada kepo, pada pengen ketemu sama si Farhan. Nah, coba Farhan ini ya, udah makin viral di teman-teman nih. Kok Farhan bisa berubah begini setelah di MB? Ada apa gerangan ya? Yang diinstal sama ayah Beben ya, di Muslim Billionaire ini ya, agak-agak lain memang si Farhan sekarang ini ya, positif. Wah, jadi sekarang jadi buah bibir ya para akhwati fillah ya, min alumni fi MQ, motivator Quran. Masya Allah. Naik harga jualnya Han? Insya Allah. Dari gue lagi cerita apa ya? Oh iya, talentnya kan begitu. Talentnya dia bisa take action, dia bisa ngiklan kalau ada tenaga. Tenaganya dari mana? Dari MB Kitchen, Teh Sarah dan kawan-kawan. Teh Sarah dapat nggak pahala 1 miliar? Dapat. Ya. Teh Sarah bisa bekerja dengan baik, ya kan? Bisa apa namanya? Bisa nyaman, ya. Dari mana? Ya, karena ada suasana yang nyaman, ada suwo yang dengan gercepnya. Kemarin Abi ke sana lagi libur, kok sepi Abi nggak tahu lagi libur, cuman suwo doang yang ketak ketok, hmm, gitu. Kok beliau nggak ada liburan, masya Allah. Kita doakan suwo sehat ya. Nah, ya akhirnya suasana ada Bang Zain ya, kita bikin taman dan seterusnya dapur. Ya, akhirnya semua bisa perform dengan baik. Akhirnya tidak satu orang pun di Masjid Muslim Bilioner dengan segala aktivitas akademikanya, dengan segala keluarga besarnya, donatur nih para orang tua asuh dan seterusnya yang ada di Zoom ya, walaupun cuma 10.000 per bulan orang popo ya, tapi itu semua insya Allah kita semua yang punya andil ini komunal hadis ini ya, ini akan dapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Ketika Abi baca ini, masya Allah tabarakallah, kalau Abi sih makin semangat. Ketika kita bekerja, paham bahwa apa yang kita dapatkan bukan hanya sekedar gaji, ujroh, ihsan gitu ya, bukan hanya sekedar transaksional duniawi. Yes, itu penting gitu kan. Sekarang makin aneh-aneh kita lihat Tapera, baca berita nggak? Tabungan perumahan rakyat, ya bisa-bisanya lah ini pemerintah gitu ya. 2,5% dipotong dari penghasilan. Pengusahanya 0,5%, udah tanda tangan sama presiden gitu. Ya berarti sekitar 125.000. Dihitung-hitung, walaupun dia kerja 20 tahun cuma dapat 30 juta, harus 30 juta mau buat rumah apa? Mau beli rumah apa gitu. Ya, padahal uang itu sangat diperlukan buat beli susu anak, popok dan seterusnya. Tapi ya inilah, ya kita nggak bisa mengendalikan, ya semua tergantung siapa pemimpin dan seterusnya ya. Nah, kalau kita bicara transaksional dunia, kita akan stres teman-teman abang kakak ya bunda, karena aturan main di dunia ini ya banyak yang nggak paham bikinnya seperti apa. Nah, tapi di sini sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1023 nah, ya ini menginspirasi kita semua untuk bisa lebih baik lagi bekerja. Karena setiap 1 rupiah yang tertransfer, 1 rupiah yang jadi sebuah program, maka kita semua mendapatkan kebaikan itu. Insya Allah. Ya. Nah, harus seperti apa program yang kita buat? Harus seperti apa konten yang kita buat? Kemarin Nabi itu lagi belajar lagi soal. Ya, sampai sekarang Nabi masih terus belajar di mobil, nonton webinar selama 2 jam. Itu bicara sosial media marketing. Nanti kalau mau Nabi kasih gitu ya linknya. Sosial media marketing yang organik gitu ya. Ya untuk jualan kalau dia ceritanya, kalau ini kita bicara amal soleh ini lebih luar biasa lagi. Nah, seperti apa kita jualan programnya supaya kita bisa bersedekah lebih banyak lagi berdasarkan hadis riwayat Muslim 1023 gitu ya. Nah, di halaman yang sama nih ada hadis, ada riwayat juga nih, hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6326. Nah, ini menarik supaya ini nyambung. Ya, satu lagi ya, masih ada waktu jam 6. Satu lagi dibacakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengisahkan suatu hari Rasulullah SAW berkunjung ke rumah kami. Ya. Lalu beliau melihat seorang lelaki yang rambutnya kusut atau acak-acakan. Nah, untung Abi rambutnya nggak bisa kusut, nggak bisa acak-acakan. Karena nggak ada rambutnya.
Spontan beliau bersabda, kata Rasulullah spontan mengatakan, tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk merapikan rambutnya? Sisirkah, pomade kah, tutup pakai peci kah, dan seterusnya. Ya. Terus Jabir berkata bahwa beliau juga melihat lelaki yang berpakaian kotor, maka beliau bersabda, tidakkah lelaki ini memiliki sesuatu yang dapat dia gunakan untuk mencuci bajunya? Tanda tanya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, di tadabbur hadisnya dibaca dalam konteks amal niaga di sini, artinya teman-teman, abang kakak, ayah bunda, warahmatullah, dalam konteks ibadah amal soleh ya tentu kalau di surat 731 Al-Araf ayat 31 ya, kita diperintahkan untuk memakai pakaian yang terbaik dan seterusnya ketika kita ke masjid sholat dan seterusnya. Ya artinya memang Rasulullah sangat memperhatikan. Ini kalau langsung Abi bahas tadabbur kita sebagai MB ya, sebagai CEO, sebagai guru nanti di pondok guru ya. The way you dress, cara Anda berpakaian, the way you look, cara bagaimana Anda terlihat oleh orang lain gitu. Ya, itu akan sangat menentukan. First impression, impresi pertama akan sangat menentukan siapa diri kita. Ya, makanya hati-hati dalam berrambut, berpakaian, bersikap, bertutur kata. Ya, ada sebuah kejadian, misalnya apa ya? Misalnya Abi, hmm, Abi nggak pernah marah orangnya, betul ya. Terus suatu hari Abi di MB marah-marah misalnya. Terus ada tamu nih, kayak besok hari ini kan mulai ada tamu dari Lombok ya, Insya Allah ya, Mas Wawan dan istri dan anaknya kalau nggak salah. Dari Masjid Jalan Cahaya di Lombok mau belajar sampai tanggal 1 4 hari di pondok. Terus tiba-tiba dia ngelihat Abi marah-marah katakan. Ya, nah itu langsung tek, oh dokter Andika nih galak. Padahal gua kagak pernah marah sejatinya, langsung terbranding. Nah, ini sebenarnya hadis bicara branding, teman-teman. Hati-hati dengan apa yang kita tunjukkan kepada orang di luaran kita. Sekali aja kita bisa tunjukkan, padahal belum tentu kita seperti setiap hari itu bisa tercapture, cek, gitu. Ya, dan artinya apa? Ini kalau Abi lihat tadabbur hadis ini dalam konteks amal niaga bisnis, ini kan Qurannya Quran amal niaga gitu ya. Artinya bungkusan itu penting. Yang tadi Abi juga cerita, Abi belajar selama 2 jam nonton webinar sambil di mobil gitu dengerin gitu ya. Iya, itu bicara sosial media engagement, marketing, bicara yang tanpa ads, bicara organik, itu bungkusan konten udah bagus storyboardnya, tapi apa namanya, si aktornya nggak sekeren Farhan gitu ya, nggak sekeren Samsul dengan iklan kambing-kambingnya gitu. Nah, itu akan menentukan. Jadi ternyata bungkusan ini ilmu yang sangat penting. Kemarin di Kadif Abi ngebahas tentang bungkusologi. Nah, ilmu bungkus membungkus, bungkusologi. Ya, ilmu membangun sebuah persepsi. Ya, nah itu kemana bebas bungkusologi, ya, ilmu bungkus membungkus kepada Kadif tuh kemarin pas Abi kesana ngajar. Ya, nah ternyata Rasulullah pun sangat concern dengan rambut, dengan pakaian. Artinya ketika kita bisnis pun sama. Ya, ketika antum harus membuat calon investor percaya, calon customer percaya, cara mereka melihat diri kita itu akan sangat menentukan impresi pertama mereka, dan kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya kita bisa mainkan dengan lebih baik pastinya. So, abang kakak ayah bunda, anak Abi semuanya, berangkat dari hadis riwayat Muslim 1023, ini Masya Allah keren banget dan sangat relevan buat menyemangati kita semua, betul nggak? Ya, dan ini langsung Rasulullah dalam konteks membahas tentang bendahara Muslim yang jujur, yang melaksanakan tugasnya, dan membayar sedekah kepada yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera dan dengan pelayanan yang baik, maka dia mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Mudah-mudahan hadis ini bisa memberikan jutaan volt motivasi buat kita semua untuk bisa terus optimal, produktif, bisa benar-benar maksimal ya, menjadikan Masjid Muslim Billionaire ini sebuah kendaraan ya bagi banyak orang untuk bisa merasakan manisnya iman, manisnya berislam, manisnya berukhuwah insya Allah. Ya mudah-mudahan kemarin juga Abi ketemu Camat ya, kemarin Pak Camat datang, Pak Endi Rismawan datang ke MB, ya beliau sangat mendukung, Masya Allah.
di kecamatannya ada sebuah masjid yang mudah-mudahan ini bisa menjadi panutan buat masjid-masjid peradaban di Nusantara bahkan di berbagai belahan dunia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Begitu abang kakak ya bunda, ya Allah, hadis riwayat Muslim nomor 1023, 1023. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Abi. Terima kasih. Insyaallah hari ini Abi juga ke pondok ya. Ada Mas Wawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.